Baik, terima kasih Desi. Kita atur dulu ya hari ini. Suryani, hadir Bu. Desi, hadir Bu. Indasari, hadir Bu. Abita Putri Melisa Jawanti, hadir Ibu. Tasya Nur Atika, hadir Bu. Desi Syafitri, hadir Bu. Nur Alfiatul Nikmah, belum hadir Bu. Kemana? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Oke. Jayanti Siraet, hadir Bu. Iya. Sebelumnya materi apa yang kita pelajari? Pengertian virus Bu. Pengertian virus. Ada yang masih ingat dari penyampaian yang apa kita lakukan minggu kemarin? Lupa Bu. Lupa yang masih ingat? Siapa? Pengertian virus Bu. Apa itu Desi? Yuk masuk. Misi Bu. Ya. Apakah saya boleh masuk ke dalam? Itu dulu. Dari mana? Dari kantin Bu. Kita jam masuk hari ini. Tidak tahu Bu, saya tidak tahu. Jadi istirahatnya jam berapa? Jam 9. Jam 9. Teman-teman, pada masuk nggak? Nggak boleh. Ya, teman-teman nggak boleh masuk. Ya sudah lah. Gitu ya. Bawa dari tadi ya, gitu lagi ya. Makasih Bu. Bisa kita lanjut? Ya tadi Desi katanya pengertian virus. Dari Desi masih ingat apa itu pengertian dari virus? Tidak ada yang ingat sama sekali? Lupa Bu. Lupa. Kita revisi kembali yang materinya. Baiklah, juga termasuk dari bagian dari virus. Nah, virus itu ada memiliki satu macam asal nukleat, yaitu DNA atau RNA. Virus berukuran sangat kecil, tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya biasa dan dapat melewati jaringan bakteri. Makanya teman-teman kalau terjangkit flu atau macam, kita tidak bisa merasakan kalau kita terjangkit kan, tidak bisa kita rasa sakit gitu kan. Ada virus, tiba-tiba kita besoknya demam, biasanya kita meler atau bersin-bersin kan. Anak-anak tahu nggak kenapa virus itu bisa memperbanyak diri atau gimana sih dia bisa menjadi tubuh kita? Ada yang tahu? Baiklah, kalau belum ada yang tahu, maka dari hari ini kita akan mempelajari reproduksi dari virus. Ada yang tahu dari apa pengertian dari reproduksi? Berkembang biak Bu. Berkembang biak. Berarti kalau berkembang biak berarti makin banyak loh kan? Iya Bu, makin banyak. Kita teman minggu lalu Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita itu udah ketiga. Nah, pada materi kali ini tujuan pembelajaran kita didapatkan pada TT yang ketiga, di mana tadi siapa namanya hubungan atau perbedaan antara reproduksi virus secara dan kognitif melalui kegiatan diskusi. Pada hari ini kita akan belajar reproduksi dari virus. Dari TT ini kalian bisa mengetahui bahwa dari reproduksi virus itu terdapat dua, yang pertama yang kedua isogenik. Sebelum kita memasuki materi tentang reproduksi virus, Ibu akan memberikan kalian LKPD. Sebelumnya kita bikin kelompok dulu ya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Silakan kalian membentuk sesama teman kalian siapapun, asal satu kelompok itu 4 orang. Ibu kasih waktu 2 menit, silakan. Bebas, siapapun mau kelompok 1 atau 2. Hati-hati ya. Jangan melihat ini. Tidak apa-apa.
Karena kalian sudah membentuk satu kelompok terdiri 4 orang, gua akan memberikan strategi. Nah, LKPD itu terdapat beberapa soal yang akan kalian kerjakan. Dan gua akan memberikan sesuatu yang harus kalian pakai di kepala kalian. Nah, iya, ya betul. Boleh. Nanti nih satu orang mendapatkan satu nomor. Nah, nomor yang ada pada ikatan kepala ini akan menjadi bentuk dari tanggung jawab kalian terhadap nomor soal tersebut. Misal jika ibu memanggil nomor kepala 4 dari kelompok 2, maka siswa tersebut akan maju dan mempresentasikan hasil jawaban LKPD mereka sesuai nomor kepala mereka. Aku mau nanya, jadi nanti misalnya kalau saya dapat nomor 1, saya ngerjakan nomor 1 gitu, Bu? Boleh mengerjakan nomor 1. Nah, untuk nomor kepala ini kalian bebas memilih nomor apapun, ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Ibu. Jadi satu kelompok itu semuanya dapat nomornya? ya. Semua kelompok setiap anggotanya akan mendapatkan satu nomor kepala yang akan mereka pasang di kepala kalian masing-masing. Baik. Kelompok 1 akan bernama dengan kelompok X. Kelompok 2 dinamakan dengan kelompok Ibu. Terima kasih kembali. Ibu akan kasih waktu selama 12 menit untuk mengerjakan soal pada LKPD. Dimulai dari sekarang. Silakan sambil kalian memasang nomor kepala tersebut. Dipasang di kepala ya, nomornya nomor. Kalau ada lain nggak boleh, Bu? Nggak boleh. Kebesaran sini dibantu. Jadi bisa ada yang susah? Ada yang masuk susah? Yang bagian aku kan nomor 3 nggak kurang paham, Bu. Bentuknya seperti kurte atau seperti kayak ini kecil segala macam bola. Setelah itu kita berikan contoh kali ini kan. Ya, bercocok. Contohnya itu maksudnya contoh penyakit. Contoh virusnya. Berdasarkan contoh virusnya gimana? Minat atau apa?
Yang bisa searching di Google juga. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Pas sudah. Sekarang kita masuk sesi mempresentasikan hasil jawaban dari kalian. Ready. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu pada nomor kepala nomor 1, dari kelompok 1 silakan maju. Saya yang maju, Bu. Ya, sesuai nomor kepala kamu. Oke, silakan membacakan soal terlebih dahulu, baru jawabannya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Ardita dari kelompok 1. Nah, pertanyaan nomor 1 itu identifikasilah bagian-bagian tubuh virus yang ditunjuk. Nah, pada bagian pertama itu ada DNA, terus yang kedua ada vaksin, yang ketiga ada selubung ekor, yang keempat ada papan dasar, dan yang kelima ada jalur busuk. Dari kelompok 2, apakah jawaban kalian sama dengan jawaban dari kelompok 1? Sama. Ya, karena sama dengan jawabannya betul. Terima kasih kepada Adela. Selanjutnya nomor 2. Di situ juga pada nomor kepala 2 dari kelompok 2. Yeay. Pada dia yang maju. Boleh? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Perkenalkan, saya Diana Kiswara dari kelompok 2. Di sini saya menjadi kelas untuk menjawab soal nomor 2. Di mana soal nomor 2 itu mereka ciri-ciri virus. Nah, saya di sini tuh memberikan 4 ciri-ciri virus. Yang pertama itu tubuh virus terdiri atas tubuh protein atau biasanya disebut plasmid dan bahkan tinggi berupa RNA atau DNA. Kemudian yang kedua itu virus tidak memiliki membran dan organel sel. Yang ketiga, virus hanya berevolusi jika berada dalam sel hidup atau belum hidup. Yang keempat, hanya dapat berkembang biak dalam sel virus. Artinya si virus itu harus memiliki sel hidup untuk dapat berevolusi. Baik, dari saya terima kasih. Terima kasih pada Dede dari kelompok 1. Apakah ada tambahan mengenai ciri-ciri virus? Mungkin jawabannya berbeda dari Jayanti. Kalau dari kelompok kami itu ada ukurannya 100 hingga 1000 kali begitu dari sasa dalam sejarah. Hanya itu, yang lainnya sama? Sama. Sama. Boleh dari jawabannya kelompok 2 sama jawaban kelompok 1 itu sudah betul. Bagus sekali. Terima kasih kepada Jack. Kita kasih aplaus. Boleh dibuat kembali. Selanjutnya nomor 3 yaitu dari kelompok 1. Baik teman-teman, nama saya Siti dari kelompok 1 akan menjawab ya pada nomor 3 mengenai identifikasilah bentuk tubuh virus yang ada pada gambar dan berikan 3 contoh virus yang sesuai dengan gambar tersebut. Kalau dari jawaban saya itu ada 6 gambar virus ya teman-teman. Boleh tulis nanti kepada teman-teman, silakan memperhatikan teman yang di dekat ya, jangan tidur sendiri. Baik, silakan lanjut Desi. Kalau untuk gambar yang pertama itu
seperti payung. Kemudian yang kedua itu seperti bola. Kemudian yang ketiga itu seperti huruf T. Kemudian yang keempat itu sama seperti bola-bola itu. Kemudian yang keempat juga itu seperti bulatan bola. Kemudian yang terakhir itu seperti cacing. Kemudian untuk 3 contoh virus yaitu yang saya dapat itu ada contohnya virus bakteriofa, kemudian ada HIV dan influenza. Mungkin itu sekian dari saya. Baik. Dari kelompok 2 ada tambahan jawaban? Baik, ada apa? Jadi kalau punya saya itu yang pertama itu poligraf, yang kedua itu corolla yang tadi, terus yang ketiga tuh bentuknya huruf C. Nah, standar yang selanjutnya itu juga corolla, yang ini juga. Terus yang terakhir itu yang katanya seperti jatuh itu menurut saya itu spiral. Ya. Ya Bu. Untuk contoh virusnya yang corolla kedua tubuh itu HIV, terus yang bentuk C itu bakteriofa. Nah kalau yang spiral tadi itu Ebola virus, yang corolla pertama itu influenza, ya gitu. Mungkin ada beberapa perbedaan ya, tidak apa-apa. Tapi dari jawaban itu lebih lengkap dari punya kelompok Desi ya. Tidak apa-apa, kita kasih aplaus kepada Desi. Selanjutnya nomor kepala nomor 4 dari nomor 2. Dan ada ini ada fase merupakan fase pembentukan dan fase D merupakan fase penggabungan. Oke, dari kelompok 1 apakah memiliki jawaban yang berbeda atau sama? Baik. Maka dari teman-teman kita akan mulai dengan kemudian itu pada Indah. Kita kasih apa? Baik, terima kasih kembali. Relasi reproduksi virus. Dalam perkembangan biak virus, sering juga disebut dengan istilah replikasi. Untuk teman muda, virus memerlukan lingkungan selain hidup. Ada 2 macam cara virus menginfeksi bakteri, yaitu secara liquid dan isogenik. Siklus yang pertama yaitu siklus liquid. Siklus liquid terdapat 5 tahap. Yang pertama fase absorpsi, di mana karbon melekat di bagian tertentu dari dengan serabut ekornya. Daerah berkaitan itu disebut daerah jentung. Ada yang disebut dengan absorpsi, ramnya, yang paling atas. Kemudian ada fase penetrasi. Meskipun tidak memiliki enzim, untuk metabolisme bakteri memiliki enzim lisosom berfungsi merusak sel bakteri. Setelah sel bakteri hidrolisis, maka dia akan masuk ke dalam sel bakteri. Maka virus ini tentang dia menyampai ke saingannya, dia akan menghancurkan atau melisis sel membran sel dari sel inangnya. Dalam fase replikasi dan sintesis pada fase ini, fago merusak DNA bakteri dan menggunakannya sebagai bahan untuk replikasi dan sintesis. Pada fase replikasi, fago menyusun dan memperbanyak DNA-nya. Pada fase sintesis, fago membentuk seluruh protein plastik baru. Bagian-bagian fago yang terdiri dari kepala, ekor, dan sabuk ekor telah terbentuk.
baru yang lengkap dengan logo DNA dan vaksinnya. Ada yang bisa membedakan antara fase ketiga dan fase keempat? Ada yang bisa? Makanya di fase replikasi itu kan berarti melipat gandakan jumlahnya kan. Mana di fase replikasi itu dia membentuk komponen. Ada kepala, kan apa aja struktur tubuh dari virus ada kepala, ada segala macam batang lehernya, ya kan? Nah di fase replikasi itu membentuknya. Dan di fase perketan itu yang menyatu-nyatu seperti apa itu Lego, kalian tahu kan? Disambung-sambung dan menjadi bentuk yang diinginkan. Dan fase kelima, fase pembebasan atau lisis. Seberapa dewasa, sel bakteri akan pecah sehingga pagi yang baru akan keluar, jumlah virus baru ini bisa mencapai 200 buah. Dan setelah dia membentuk nih, si virusnya sudah membentuk dengan sempurna di dalam sel, maka dia akan keluar dari sel inang itu dengan cara fase lisis atau dia memecah sel inangnya. Selanjutnya ada siklus fisogenik. Pada tahap pertama yaitu fase absorpsi dan infeksi pada fase ini peristiwa yang terjadi sama halnya dengan fase absorpsi pada infeksi paralitik. Warga menempel di tempat yang tepat yang spesifik pada sel bakteri. Pada fase kedua juga sama seperti siklus titik, yaitu fase penetrasi. Di mana fase ini warga melepaskan enzim isolasi sehingga jenis sel bakteri berubah. Selanjutnya DNA pun masuk ke dalam sel bakteri. Fase yang ketiga yaitu fase penggabungan, di mana DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri atas sel inangnya membentuk propaga. Dalam bentuk ini sebagian besarnya berada dalam fase tidak aktif, tetapi sedikitnya ada satu gen yang selalu aktif. Gen aktif berfungsi untuk mengkode protein reseptor yang berfungsi menjaga agar sebagian gen propaga tidak aktif. Pada fase keempat, fase replikasi. Saat propaga akan bereplikasi, ketika adanya DNA bakteri juga turut bereplikasi. Pada ketika bakteri membelah diri, bakteri masukkan fase anak yang masing-masing memegang propaga. DNA bakteri dalam propaga akan terdapat banyak jika sel bakteri terus-menerus membelah. Bakteri disogenik dapat diinduksi untuk mengaktifkan propaganya. Pengaktifan ini mengakibatkan terjadinya siklus sedikit. Jadi bisa aja di risomi ini bisa aja dia masuk ke dalam siklus detik juga. Replikasi virus kan berarti ada dua kan, titik dan risogenik. Nah, ini ada beberapa variabel sebagai pembeda antara siklus litik dan siklus risogenik. Yang pertama kondisi awal bakteri sel inang, di mana di siklus litik kondisi sel inang yaitu non virulen, sedangkan risogenik itu virulen. Jumlah tahap variabel kedua yaitu jumlah tahapan. Di siklus litik ada berapa? Apa saja? Absorpsi, replikasi, analisis. Sedangkan di siklus risogenik Ada itu absorpsi, replikasi, penggabungan, penggunaan atau replikasi. Variabel yang ketiga yaitu kelanjutan siklus, di mana siklus litik terhenti karena sel inangnya sudah rusak atau mengalami lisis. Siklus risogenik dapat dihentikan dengan siklus litik jika virulensi bakteri hilang. Makanya seperti sebelumnya yang disampaikan pada siklus risogenik bisa aja dia masuk ke dalam siklus litiknya. Bisa berkemungkinan bisa memiliki kesempatan. Jadi jika tidak dia akan bersiklus terus-menerus seperti itu. Kondisi variabel keempat yaitu kondisi akhir bakteri. Pada siklus litik mengalami lisis atau mati, sedangkan siklus risogenik tidak mengalami lisis. Seperti
Pada menganalisis ini ditemukan pada tahap yang kelima pada siklus di mana si virus yang sudah teraktif atau membentuk komponen seguna akan merusak sel inangnya. Baik. Sampai di sini ada yang bertanya mengenai materi reproduksi virus atau ibu unit kecepatan Bu? Atau ada yang kelewatan Bu saat saya mendengar penjelasan Ibu? Baik. Begitu yang kita jalani dari kalian mengajarkan AKPD, kalian mempresentasikan jawaban pada saat AKPD dan penjelasan yang Ibu berikan. Apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan pada pertemuan pembelajaran kita hari ini? Dari kesimpulan saya Bu tentang materi ini, dari awal sampai akhir itu sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh virus, terus ada apa saja? Terus bagian tubuh virus tadi itu ada DNA, plasmid, ekor, papan dasar, dan unsur dan lain-lainnya Bu. Terus ada ciri-ciri virus, terus ada bentuk tubuh virus, sama tadi sudah belajar tentang tahapan reproduksi virus yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu ada siklus litik dan isogenik. Nah, di siklus litik itu terdiri dari 5 tahapan dan siklus isogenik itu terdiri dari 4 tahapan. Kalau dari saya itu aja sih. Baik, terima kasih. Sudah cukup benar dari sampaian dari Anita. Baiklah, setelah kita mempelajari mengenai reproduksi virus, yang pertemuan minggu lalu juga tentang pengertian virus dan ciri-ciri virus, bentuk-bentuk virus. Selanjutnya Ibu akan memberi kalian penugasan. Di sini ada tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu, masing-masing dari kalian akan membuat semua tentang jenis-jenis virus. Kedua, perbedaan virus dengan bakteri. Ketiga, perbedaan virus dengan makhluk hidup. Pada tugas individu ini ada pertanyaan. Waktu pengumpulannya kapan? Untuk pengumpulannya 4 hari dari sekarang. Aku tak satu minggu punya tugas Bu. Ya Bu, banyak tugas dengan Tugas sih. pada saya ketemu setiap kelas saya minggu masuk kelas minggu lagi minggu Bu. Oke, ada minggu. Banyak-banyak loh. Belum, terima kasih Desi. Untuk tugas kelompok ini tetap gunakan kelompok yang sama pada hari ini, di mana kalian akan memperkarya 2 dimensi apa yang bisa menyadarkan masyarakat akan berbagai virus dan penanganan seperti apa yang bisa diterapkan untuk terhindar dari virus. Ada pertanyaan mengenai tugas kelompok? Kami dalam atau gimana? Bebas, yang penting karya 2 dimensi. Boleh pakai aplikasi itu punya atau gimana? Boleh. Itu seperti master kamu. Oke, ya, masuk poster pakai 2 dimensi. Jadi nanti kami menentukan bahaya-bahayanya virus. Ya, kalian bisa menentukan bahaya-bahayanya, penanganannya. Itu Untuk ini tugasnya dikumpulkan sebulan. dari belakang dong. 2 minggu. Kan dari ini masih selesai Bu. Baiklah 2 minggu ya. Tapi kalinya harus beda-beda ya setiap kelompok. Jangan yang sama, temanya juga beda ya. Baik, untuk tugas ini 2 minggu ya. Ibu, Baik, terima kasih. Karena kita sudah di ujung pembelajaran pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih ke keantusiasan kalian untuk mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Ibu harap akan seperti ini terus. Dan jaga kesehatan kalian karena sekarang sudah musim hujan. Jangan begadang, jangan banyak-banyak minum es. Ya. boleh Bu. Ya. Boleh. Boleh, tapi jangan begadang. Itu Bu. Bulan ya. Jangan berada sih boleh, tapi kalau tugasnya jangan
dengan tugas ini gitu kan 1 minggu saja. Ya, Bu. Tulisannya dirapikan ya, biar dibaca baca. Sama Bu. Baiklah. Karena sudah selesai pembelajaran diawali dengan doa, maka pembelajaran diakhiri dengan doa. Baik. Ketua kelas silakan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih kembali. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi